Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mila Rahmawati dengan NIM 666123018. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis matriks Well dan Ross pada aplikasi SP4N Lapor. Dengan dosen pengampu saya, Dr. Ayuning Budiati MPPM, selaku dosen pengampu mata kuliah Governansi Digital. Oke, baik. SP4N Lapor ini merupakan layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat secara online yang dibentuk untuk merealisasikan kebijakan No Wrong Door Policy yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Nah, di sini bisa dilihat fitur-fitur yang disediakan dalam aplikasi SP4N Lapor. Selanjutnya, ada governance arrangement matrix pada aplikasi SP4N Lapor, yaitu yang pertama ada business monarch, IT principle masuk ke dalam decision, kemudian IT arsitektur masuk ke dalam input, yaitu Kemenpan RB. Selanjutnya ada IT infrastruktur strategis masuk ke dalam input, yaitu Kemenpan RB juga. Selanjutnya ada business application need masuknya ke dalam input. Yang terakhir ada IT investment masuknya ke dalam decision. Selanjutnya ada IT monarch, IT principle-nya masuk ke dalam input, yaitu tim teknis Kemenpan RB. Selanjutnya IT arsitektur masuk ke dalam decision, yaitu tim teknis Kemenpan RB. Selanjutnya ada IT infrastruktur strategis masuknya ke dalam decision. Kemudian business application need masuknya ke dalam input. Selanjutnya IT investment masuknya ke dalam input. Selanjutnya ada federal IT principle-nya masuk ke dalam input, yaitu OPD. Terus selanjutnya IT arsitekturnya masuk ke dalam input juga. Selanjutnya IT infrastruktur strategisnya masuk ke dalam input. Selanjutnya business application need-nya masuk ke dalam decision. Selanjutnya IT investment-nya masuk ke dalam input. Selanjutnya ada FEDAL, yaitu langsung kepada business application need yang masuk ke dalam decision, yaitu unit pengelola pengaduan OPD. Baik, selanjutnya kesimpulan, yaitu SP4N Lapor ini menunjukkan karakter tata kelola teknologi informasi yang paling dominan pada archetype business monarch, di mana Kemenpan RB memegang peran sentral sebagai pengambil keputusan utama hampir di semua aspek strategis, mulai dari prinsip, arsitektur, infrastruktur, hingga investasi teknologi informasi. Meskipun terdapat unsur federal, feudal, dan IT monarki dalam pelaksanaan operasional dan teknis, arah dan kebijakan utama tetap dikendalikan secara terpusat oleh Kemenpan RB. Hal ini mencerminkan kebutuhan akan kepemimpinan yang kuat dan konsistensi kebijakan nasional dalam pengelolaan pengaduan publik secara terintegrasi. Berikut saran yang dapat diberikan adalah: yang pertama, perkuat sosialisasi dan edukasi publik secara berkelanjutan. Yang kedua, ada pastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia pengelola di setiap instansi. Yang ketiga adalah manfaatkan data pengaduan untuk perbaikan layanan dan kebijakan. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan hasil review saya, review artikel dari Dr. Ayuning Budiati MPPM selaku dosen saya sendiri, dosen governansi digital, yang berjudul The Future It Governance Reshaping Future Public Management. Baik, yang pertama itu what. Artikel ini membahas tentang pentingnya tata kelola teknologi informasi atau IT governance dalam membentuk dan memperbaiki manajemen publik di masa mendatang, khususnya dalam konteks Indonesia. IT governance didefinisikan sebagai cara mengatur dan mengelola penggunaan teknologi informasi dalam organisasi, termasuk dalam pemerintahan. Dalam konteks manajemen publik, tata kelola teknologi informasi ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang bagaimana teknologi mendukung efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas layanan publik. Selanjutnya ada where. Artikel ini berfokus pada konteks Indonesia.
dengan beberapa pembahasan yang juga mencakup praktik dan tantangan global. Di Indonesia, e-governance telah dicanangkan sejak tahun 2003 melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi pengembangan e-government. Namun, hingga kini, banyak instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, masih berada pada tahap informasi, belum sampai pada tahap transaksi yang sepenuhnya digital. Contoh keberhasilan disampaikan melalui program e-procurement di Provinsi Jawa Barat yang mendapatkan penghargaan nasional karena dinilai transparan dan efisien. Namun di Indonesia juga menghadapi tantangan besar termasuk terbatasnya akses internet, rendahnya literasi digital, dan ancaman keamanan cyber. Salah satu insiden yang disebut adalah peretasan yang dilakukan oleh pihak asing terhadap Presiden Republik Indonesia yang menunjukkan lemahnya keamanan digital nasional. Selanjutnya ada why. Artikel ini ditulis karena ada kebutuhan mendesak untuk memperbaiki manajemen publik melalui pemanfaatan teknologi informasi yang terstruktur dan aman. Di era digital, masyarakat dan negara semakin bergantung pada sistem elektronik dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pelayanan publik, administrasi, dan komunikasi. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, penggunaan teknologi informasi ini bisa menimbulkan resiko serius seperti yang pertama itu ada hacking, peretasan data penting negara dan individu, yang kedua ada spamming, gangguan sistem, yang ketiga ada pelanggaran privasi dan data pribadi, yang keempat kurangnya kepercayaan publik terhadap sistem digital pemerintah. Penulis menekankan bahwa tantangan ini tidak bisa dihadapi hanya dengan pendekatan teknis, tetapi juga dengan memperkuat kerangka regulasi, kebijakan etis, serta kolaborasi antar aktor, seperti pemerintah, swasta, atau masyarakat sipil. Selanjutnya ada Wu. Penulis artikel ini adalah Ayuning Budiati, seorang akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Artikel ini disampaikan dalam konferensi internasional atau International Integration for Regional Public Management atau ICPM pada tahun 2014 dan dipublikasikan oleh Atlantis Press. Referensi dan sumber yang digunakan oleh penulis mencakup Well dan Ross, yaitu teori IT governance sebagai sistem pengambilan keputusan dan akuntabilitas penggunaan teknologi informasi. Selanjutnya SCHMIDT dan Cohen tahun 2013, yaitu pandangan tentang dunia digital masa depan. Selanjutnya OECD pada tahun 1998, yaitu 5 langkah untuk meningkatkan tata kelola di sektor publik. Selanjutnya ada UU nomor 11 tahun 2008, yaitu sebagai dasar hukum nasional tentang informasi dan transaksi elektronik atau bisa kita sebut ITE. Selanjutnya ada How. Penulis menggunakan metode studi pustaka atau literatur review untuk menganalisis teori-teori, regulasi, dan praktik tata kelola teknologi informasi yang berlaku, baik di Indonesia maupun secara global. Argumentasi dibangun dengan yang pertama menunjukkan perkembangan dan hambatan e-government di Indonesia, seperti masih rendahnya akses internet, atau hanya 67 juta penduduk yang mengakses internet pada tahun 2011 dan belum meratanya transportasi digital di pemerintahan. Selanjutnya, yang kedua ada mengaitkan fenomena global seperti peretasan dan spionase digital sebagai ancaman nyata bagi kedaulatan negara dan efektivitas pelayanan publik. Selanjutnya, yang ketiga yaitu mengusulkan 3 strategi utama untuk memperkuat IT governance. Yang pertama itu ada peningkatan kontrol terhadap aktivitas virtual, yang kedua perumusan kebijakan yang mengatur dunia maya secara khusus, yang ketiga peningkatan investasi dan perhatian pada keamanan dan privasi. Penulis juga menyoroti bahwa kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat diperlukan, misalnya dalam bentuk public-private partnership atau PPP, agar pelaksanaan IT governance bisa lebih kuat secara pendanaan dan sumber daya. Selanjutnya, kesimpulan dapat disimpulkan dari artikel The Future IT Governance, Reshaping Future Public Management, karya Bu Ayuning Budiati adalah bahwa tata kelola teknologi informasi atau IT governance memainkan peran krusial dalam membentuk manajemen publik yang lebih efektif dan adaptif di era digital. Penulis menekankan bahwa untuk menghadapi tantangan global seperti peretasan, spamming, dan pelanggaran privasi di Indonesia, perlu memperkuat IT governance melalui
melalui 3 aspek utama, yaitu peningkatan kontrol terhadap aktivitas virtual dan fisik, penyusunan kebijakan ganda yang mencakup dunia nyata dan dunia maya, serta peningkatan perhatian terhadap aspek privasi dan keamanan informasi. Artikel ini juga menyoroti pentingnya dukungan regulasi seperti UU ITE, serta perlunya kolaborasi antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam menciptakan sistem tata kelola teknologi informasi yang efektif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan literatur sebagai metode penulisan, artikel ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan publik yang berbasis teknologi dan menunjukkan bahwa keberhasilan e-government tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kesadaran etis, sistem regulasi yang jelas, serta komitmen terhadap keamanan dan keadilan informasi digital. Baik, sekian pemaparan dari saya mengenai hasil analisis matriks Well dan Ross pada aplikasi SP4N Lapor, dan juga review artikel governansi digital yang berjudul The Future e-Governance Reshaping Future Public Management. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.